Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dari tugas panjang kami, yaitu menghitung manual ID tree atau Iterative Dichotomizer Tree. Namun sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Pranoto DA dengan NIM 67-2024-150. Perkenalkan, saya Joshua Muhali Semani dengan NIM 67-2024-143. Saya Meike Dinda Salsabila Randongkir dengan NIM 67-2024-248. Saya Matias Karilgiani dengan NIM 67-2024-155. Saya Augie Fikir Paskamilu dengan NIM 67-2024-144. Oke, baik, sekarang kita akan menghitung manual ID tree dengan kasus yaitu sampel data calon sekretaris. Jadi dari sampel ini memiliki atribut tujuan, yaitu atribut hasil yang memiliki value yaitu ya atau tidak. Dan sampel ini memiliki atribut yaitu ada kemampuan, ada tes wawancara, tes psikologis, dan IPK. Kemudian sampel ini juga memiliki 10 dataset. Itu hasilnya dari semua dari baris sampel ini. Kemudian dan value-nya dari sampel ini memiliki ya-nya itu ada 7 dan tidaknya itu ada 3. Sekarang kita akan menghitung entropi dari kasus sampel dataset calon sekretaris tersebut, yang menggunakan rumus entropi S sama dengan P ya log 2 dalam kurung P ya P tidak log 2 dalam kurung P tidak. Di sini P ya-nya tadi sama dengan 7, jadi 7/10. 10-nya itu dari jumlah datasetnya. Yang memiliki, jadi 7/10 itu sama dengan 0,7. Dan P tidaknya itu 3/10 yang memiliki hasil 0,3. Kemudian entropi S sama dengan 0,7 log 2, 0,7, kemudian kurang 0,3 log 2, 0,3. Dari hasil nilai log 2, 0,7 itu hasilnya 0,51457. Dan hasil dari log 2, 3,0 itu sama dengan 1736697. Jadi dari hasil itu kemudian untuk value ya ini yaitu 0,7 akan dikalikan dengan hasilnya tadi yaitu 0,51457. Kemudian yang akan menghasilkan 0,3602. Kemudian untuk value tidaknya 0,3 akan dikalikan dengan hasil tadi yaitu 17369 yang akan menghasilkan 0,52106. Kemudian dari hasil itu akan dijumlahkan dari hasil ya tadi yaitu 0,3602 dan akan dijumlahkan dengan hasil dari tidak yaitu 0,5210 yang akan menghasilkan 0,8812. Jadi itu adalah total entropi atau hasil entropi dari kasus sampel data calon sekretaris tersebut. Karena kita sudah menemukan total entropi ini, kemudian kita akan menghitung gain dari atribut kemampuan. Jadi dari atribut kemampuan ini memiliki value yaitu cukup, kurang, dan baik. Dari value baik ini, kalau kita lihat dari tabelnya itu, kalau kita hitung, value baiknya ini memiliki 6 data, yang 4 ya dan 2 tidak.
Jadi dari value baik ini 4 ya dan 2 tidak. Jadi dari ya-nya itu 4/6. 4-nya itu dari ya dan 6-nya itu dari datanya. Yang akan menghasilkan 0,666. Dan tidaknya itu ada 2, kemudian 2/6. Yang akan menghasilkan 0,333. Kemudian dari hasil tadi 0,666 akan dikalikan dengan 0,5849. 0,5849 ini hasil dari log 2 0,666. Dan jika dikalikan akan menghasilkan 0,3899. Kemudian ke value tidak hasilnya tadi yaitu 0,333 yang akan dikalikan dengan 1584. 1584 itu hasilnya dari log 2 0,333. Jika dikalikan akan menghasilkan 0,528. Jadi kita telah menemukan hasil dari ya dan tidak. Jika keduanya ditambahkan akan menghasilkan 0,9182. Kemudian value cukup. Di sini memiliki 3 data, 2 ya dan 1 tidak. Jadi 2/3, 2 itu dari ya dan 3 itu dari total datanya. Yang akan menghasilkan 0,666. Dan tidaknya itu kan 1, jadi 1/3. Kemudian akan menghasilkan dari total itu akan menghasilkan 0,91829. Kemudian value kurang. Yang memiliki 1 data yaitu 1 ya dan 0 tidak. Jadi tidaknya itu tidak ada. Kemudian karena P-nya 1 sama dengan karena satunya cuman ya-nya cuman 1 dan 0-nya tidak, jadi entropinya akan 0. Jadi dari semua hasil entropi tadi jika dijumlahkan akan menghasilkan 0,8265. Dari hasil itu akan dikurangkan dengan hasil gain tadi, yaitu 0,8813 dan kurang 0,8265 yang akan menghasilkan 0,0548. Jadi itu adalah hasil dari gain atribut kemampuan. Selanjutnya kita akan menghitung gain dari atribut wawancara. Oke, dari gain wawancara ini memiliki value yaitu baik dan kurang. Baik itu memiliki 6 data, 3 ya dan 3 tidak. Dan kurang memiliki 4 data, 4 ya dan 0 tidak. Jadi dari value baik memiliki 3 ya, jadi 3/6 yang akan menghasilkan 0,5. Dari 0,5 ini log 2, 0,5 akan menghasilkan minus 1. Jadi tiap atributnya sama dengan 0,5 akan dikalikan dengan minus 1 yang akan menghasilkan 0,5. Jadi entropinya itu 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1,0. Kemudian value kurangnya karena 4-nya ya dan 0-nya tidak, jadi entropinya itu 0. Jadi dari nilai value baik dan kurang tadi yang telah didapatkan, kemudian dijumlahkan 0,6 plus 0 sama dengan 0,6. Kita telah menemukan jumlah tersebut, sekarang akan dikurangkan dengan hasil gain tadi, yaitu 0,8813 yang akan dikurangkan dengan 0,6. Dan hasilnya yaitu 0,2813. Jadi itu adalah hasil dari gain atribut wawancara.
Selanjutnya kita akan menghitung para gain psikologis. Pada value psikologis memiliki value baik, sedang, dan buruk. Pada value baik memiliki 4 data, yaitu 3 ya dan 1 tidak. Pada value sedang memiliki 4 data, yaitu 3 ya dan 1 tidak. Dan pada value buruk memiliki 1 data, 1 ya dan 0 tidak. Pada value baik 4/10 sama dengan 0,4, yang kemudian akan dikalikan dengan entropi utama 0,8112 yang memiliki hasil 0,3245. Sedangkan value sedang hasilnya sama seperti di value baik tadi, dan value buruk memiliki nilai 0,2 kali 1,0 sama dengan 0,2. Dan yang selanjutnya kita akan menjumlahkan seluruh entropi psikologis. 0,3245 ditambah 0,3245 ditambah 0,490. Dan yang kemudian kita akan menghitung gain psikologisnya. Gain psikologis sama dengan entropi utama yang tadi 0,8812 dikurang 0,8490 yang memiliki hasil 0,0323. Next. Yang selanjutnya pada gain IPK, value IPK memiliki value baik, cukup, dan kurang. Pada value baik memiliki 3 data, yaitu ya dan 1 tidak. Pada value cukup memiliki 6 data, yaitu 4 ya dan 2 tidak. Pada value kurang memiliki 1 data, yaitu 1 ya dan 0 tidak. Pada value baik 3/10 sama dengan 0,3 dan dikalikan dengan entropi 0,9182 yang menghasilkan 0,2754. Kemudian pada value cukup 6/10 sama dengan 0,6 yang akan dikalikan dengan entropi 0,9182 sama dengan 0,5509. Pada value kurang 0,1 dikali 0 sama dengan 0. Dan yang kemudian kita akan menjumlahkan entropi pada atributnya. 0,2754 ditambah 0,5509 ditambah 0 menghasilkan entropi 0,8264. Dan kemudian kita akan menjumlahkan gain IPK-nya. Gain IPK sama dengan 0,8812 sama dengan dikurang 0,8264 yang menghasilkan gain IPK 0,0548. Next. Nah, kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi informasi gain untuk 4 atribut yang ada adalah gain kemampuan sama dengan 0,0548 dan gain wawancara 0,2813, gain psikologis sama dengan 0,0323, gain IPK sama dengan 0,0548.
Gain terbesar adalah gain wawancara, yaitu 0,2813, yang dimana atribut wawancara nanti memberikan informasi paling besar untuk memisahkan data ke dalam kelas target. Next. Selanjutnya kita akan masuk ke decision tree. Berdasarkan perhitungan informasi gain, atribut wawancara memiliki nilai tertinggi, sehingga dipilih sebagai node akar. Jika wawancara value-nya kurang, hasilnya langsung ya, karena subsetnya murni. Namun jika wawancara value-nya baik, kita akan melanjutkan pemisahan berdasarkan psikologis. Dan dari sini kita bisa melihat pola keputusan yang logis dan terstruktur sesuai prinsip decision tree. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan print screen program ini. Pada slide ini, bagian pertama menunjukkan bahwa entropi awal seluruh dataset adalah 0,8813. Nah, nilai ini menandakan bahwa data masih cukup beragam antara label ya dan tidak. Semakin besar entropi, semakin tinggi ketidakpastian data. Terus ada juga gain kemampuan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu cukup dengan jumlah data 4 dan entropi total 1,0. Kurang dengan jumlah data 1 dengan entropi total 0,0. Dan baik dengan jumlah data 5 dan entropi total 0,7219. Setelah dikalkulasi, nilai gainnya adalah 0,1203. Artinya, atribut kemampuan memberikan informasi tidak terlalu signifikan. Lalu ada gain wawancara, terdiri dari 2 kategori, yaitu baik dengan 6 data dan entropi 1,0, kurang dan dengan jumlah data 4 dan entropi 0,0. Hasilnya adalah 0,2813 dan ini merupakan nilai gain tertinggi di antara seluruh atribut. Atribut wawancara adalah yang paling informatif dalam membedakan hasil ya dan tidak. Selanjutnya ada gain psikologis. Dengan atribut baik 4 data entropinya 0,8113, buruk 2 data entropi 1,0, dan sedang dengan jumlah data 4 entropi 0,8113. Gainnya hanya 0,0323, yang berarti atribut ini hampir tidak membantu dalam pengambilan keputusan. Yang berikut ada gain IPK dengan atribut cukup 6 data, entropinya 0,9183, kurang dengan 1 data, entropi 0,0, dan baik dengan 3 data, entropi 0,9183. Hasilnya adalah 0,0548. Lebih baik dari psikologis tetapi tetap rendah. Ini menunjukkan bahwa atribut IPK masih kalah dengan gain wawancara. Next. Penjelasan program. Yang pertama ada import library. Import math digunakan untuk mengakses fungsi log2 karena rumus entropi membutuhkan perhitungan logaritma basis 2. Dan counter digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan label kelas, misalnya ya dan tidak secara otomatis. Dengan counter, kita bisa langsung mengetahui berapa banyak data berlabel ya dan berapa banyak data yang berlabel tidak. Next lagi. Yang kedua, dataset.
Ini menjelaskan daftar nama atribut yang digunakan dalam program dan mengapa atribut tersebut perlu didefinisikan awal. Daftar atribut ini disusun dalam sebuah array agar program dapat menampilkan nama atribut dengan jelas saat menghitung gain, juga memudahkan program melakukan looping untuk menghitung gain tiap atribut dan menghasilkan output perhitungan yang lebih mudah dipahami. Next. Ya, yang ketiga ada nama atribut. Jadi atribut ini berisi kemampuan, wawancara, psikologis, IPK, dan hasil. Atribut ini dipakai agar program bisa menampilkan output yang lebih mudah untuk dipahami. Misalnya gain, kemampuan. Jadi atribut sama dengan daftar yang berisi kemampuan. Daftar ini menyimpan nama semua atribut sesuai urutan kolom pada dataset. Setelah itu ada yang keempat, fungsi entropi dengan codingnya yaitu def entropy row. Fungsi ini menerima sebuah subset data lalu menghitung nilai entropinya. Coding tersebut mendefinisikan fungsi bernama entropi yang menerima parameter row. Dan di sini ada langkah perhitungan entropi. Yang pertama itu mengambil label atau kolom hasil, di mana hasil tersebut mengambil kolom terakhir dari setiap baris data, lalu disimpan semua nilai tersebut di variabel hasil. Dan coding hasil row min1 for row in row. Row min1 berarti kolom terakhir yaitu label hasil. Langkah yang kedua ada menghitung total data dalam subset. Dengan coding total len hasil, yaitu berarti hitung berapa banyak data dalam subset tersebut. Contohnya jika hasil ya, tidak ya, maka total sama dengan 3. Yang ketiga ada menghitung jumlah masing-masing kelas dengan menggunakan coding const sama dengan counter hasil. Jika contoh subset ada 6 ya dan 4 tidak, maka counter menghasilkan ya sama dengan 6, tidak sama dengan 4. Lanjut. Langkah yang keempat ada menghitung entropi dengan rumus entropi sama dengan min sigma P log 2P. Dengan implementasi codingnya yaitu P sama dengan count label slash total yang berfungsi untuk menghitung probabilitas dari setiap label. Setelah itu di bawahnya ada ENT min sama dengan P kali mat log 2P. Jadi P sama dengan 6 dibagi 10 yaitu P sama dengan jumlah kemunculan label ini dibagi jumlah seluruh data. Setelah itu yang kelima ada return entropi. Return entropi itu mengembalikan nilai dari entropinya. Termasuk yang kelima ada fungsi informasi gain.
Fungsi ini menghitung gain untuk satu atribut berdasarkan rumus ID3. Dengan coding yang digunakan def information gain raw dalam kurung raw attr index, di mana coding tersebut berfungsi mendefinisikan fungsi bernama informasi gain yang menerima dua parameter raw dan indeksnya. Ada langkah-langkah detailnya. Yang pertama yaitu menghitung entropi total dengan menggunakan total underscore entropi sama dengan entropi raw. Selanjutnya 5.2 membagi data berdasarkan nilai atribut. Jadi di sini kode subset di setiap atribut dataset akan dipisah menjadi beberapa subset berdasarkan nilai atribut tersebut. Misal atribut kemampuan nilainya cukup baik, kurang, maka program membuat keranjang untuk 3 nilai itu. Program membuat subset untuk setiap nilai atribut, setiap baris data dimasukin ke keranjang sesuai nilai atributnya. Disinilah perhitungan entropi subset dilakukan. Jadi di kode White entropi ini, rumus ini dipakai dalam ID3 karena di setiap atribut punya jumlah data yang berbeda. Perhitungan sederhananya, subset kemampuan sama dengan cukup, 4 data entropi sama dengan 1. Subset kemampuan baik, 1 data entropi sama dengan 0. Subset kemampuan kurang, 3 data entropi sama dengan 0.9183. Total sama dengan 8 data. Maka cukup 4/8 kali 1 sama dengan 0.5, baik 1/8 kali 0 sama dengan 0, kurang 3/8 kali 0.9183 sama dengan 0.344. Total Wegdit entropinya 0,5 tambah 0 tambah 0.344 sama dengan 844. Wegdit entropi adalah gabungan entropi dari semua subset dihitung berdasarkan proporsinya. Nilai menunjukkan beberapa acak data setelah dipisah oleh atribut tersebut. Selanjutnya menghitung information again 5.4. Jadi dalam kode again total entropi ini, gain mengukur seberapa banyak penurunan entropi setelah dataset dipisah oleh atribut. Contoh total entropi sama dengan 0.1281, Wegnet entropi sama dengan 0.844, gainnya sama dengan 0.1281 kurang 0.0844 sama dengan 0.437. Semakin besar gain, semakin bagus atributnya. Gain adalah selisih antara entropi dan Wegnet entropi. Jika gain besar artinya atribut tersebut paling efektif dalam memecah data. Selanjutnya 5.5, return again dan subset. Nah, di sini ada kodenya return gain subset. Setelah menghitung semua fungsi, mengembalikan 2 hal. Again untuk menemukan atribut terbaik, subset untuk diproses level berikutnya pada design tree. Program ini mengembalikan nilai again dan subsetnya. Nilai gain digunakan untuk memilih atribut terbaik sebagai node, sedangkan subset digunakan untuk membangun design tree pada level berikut. Itu kayak di situ ketawatir sama baru pesan mau ini bisa jadi Selanjutnya, menghitung entropi total. Menghitung entropi total, di sini ada kode total sama dengan entropi data.
Pertama, program menghitung entropi total dari seluruh dataset sebelum dilakukan pemisahan berdasarkan atribut apapun. Nilai ini disebut entropi parent, yaitu tingkat ketidakpastian. Awal dari data entropi ini nantinya akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar penurunan ketidakpastian setelah data dipisah menggunakan suatu atribut sebelum kita memecahkannya. Selanjutnya menghitung gain untuk semua atribut. Jadi di kode for in rate ini, setelah kita punya entropi, total langkah berikutnya adalah menghitung informasi gain untuk tiap atribut. Program menjalankan perulangan loop untuk mengevaluasi setiap atribut, kecuali kolom hasil atau tabel. Untuk atribut program melakukan 3 hal, menghitung again, yaitu selisih antara entropi total dengan weighted entropi setelah data dipisah memakai atribut itu. Yang kedua, menampilkan nilai again untuk melihat atribut mana yang paling besar pengaruhnya dalam mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, menampilkan subset entropi tiap subset. Ini adalah bukti perhitungan untuk menunjukkan kenapa gain-nya bisa seperti itu. Tujuannya mencari atribut again paling besar karena atribut itulah yang paling bagus dijadikan node pada pohon keputusan. 8. Jadi selanjutnya 8. Menampilkan data subset untuk bukti perhitungan. Jadi di sini potongan slide 4K subset in subset ini. Pada tahap ini program menampilkan setiap subset data yang terbentuk ketika sebuah atribut dipilih untuk setiap nilai atribut. Program menunjukkan nama nilai atributnya, jumlah data subset tersebut, nilai entropi tersebut. Data ini ditampilkan agar kita bisa melihat proses perhitungan ID tree secara transparan. Jadi di sini penjelasan output programnya. Bagian ini menunjukkan output lengkap dari program ID tree. Pertama, program menghitung entropi total dataset. Lalu untuk setiap atribut seperti kemampuan wawancara dan IPK, program menampilkan beberapa jumlah data setiap atribut, nilai entropi subset. Dari data inilah program menghitung informasi again yang menentukan atribut mana yang paling baik dijadikan node decision tree. Jika entropi 0 berarti subset sudah murni, semua datanya punya kelas yang sama. Jika entropi 1 berarti data dalam subset campur, tidak seragam, atribut tidak tersebut, kurang efektif memisah dataset. Baik, sekian dari presentasi kami, dari tugas akhir kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.